Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi, membahas soal dan pembahasan ini tentang ini ya, soal-soal dari ONMIPA, Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam PT Perguruan Tinggi 2017. Jadi untuk teman-teman mahasiswa ya. Jadi yang akan kita bahas itu soal nomor 8. Coba dicek. Saya bacakan ya. Sebuah bola dilepaskan dari ketinggian H di atas bumi. Selama geraknya, bola mengalami gaya hambat udara F yang bergantung pada kelajuannya dalam bentuk F sama dengan negatif beta V. Tentukan persamaan posisi bola sebagai fungsi waktu T. Oke. Pertama kita gambar gaya-gaya yang bekerja, teman-teman. Jadi ini nomor 8 ya. Kita misalkan di sini ada bola. Oke. Bola ini jatuh ke bawah karena apa? Karena gaya berat. Tuh. Terus di sini ada W. Tuh saya tulis M kali A. Kemudian ada gaya hambat udara. Ini saya tulis di itu ya, BV. Nah, jadi bergantung pada kecepatan. Oke. Kemudian yang ditanyakan ini adalah tentukan persamaan posisi bola sebagai fungsi waktu T. Oke, kita masuk ke hukum Newton yang pertama, teman-teman. Apa itu? Yaitu F sama dengan M kali A. Oke, kemudian kita masukkan bahwa F, lihat F ya. Kalau ini jatuh, kita anggap acuannya itu tanah. Jadi kalau acuannya tanah, berarti yang arah geraknya ke bawah itu negatif. Ya, jadi yang turun ke bawah itu negatif. Jadi ya koordinat kartesian lah. Ya kan, yang ke bawah kan negatif, yang ke atas positif. Ya kita anggap seperti itu. Ya. Berarti ini ke bawah W, negatif W, kemudian ditambah kayak geseknya ke atas ya. Kemudian sama dengan M, kemudian A itu kita rubah nih turunan dv per dt, jadi turunan kecepatan terhadap waktu. Oke, kemudian ada apa lagi di situ? Oke, kita masukkan gaya geseknya. Jadi ini negatif, b nya saya ganti m kali g. Gaya geseknya adalah ini negatif beta v, jadi negatif beta v sama dengan m dv per dt. Oke, jadi kayak gini teman-teman ya. Kemudian ini kita acak-acak, kita cari dt-nya. Kita acak-acak ya ngomongnya ya. Oke, ini m-nya kita pindah sehingga di sini ini negatifnya biar enak. Saya pindah dulu m-nya dulu aja ya. Di m-nya ini kita pindah, ini kita pindah ke bawah ya. Kemudian jadinya langsung saya tulis g min beta m v sama dengan dv per dt. Kemudian biar enak, negatifnya saya keluarkan, B plus beta V per N dV ya kan, per dt. Kemudian ini kita goyang-goyang ya, kita tuker ya. Jadi dt nya pindah ke sini sama dengan ini pindah ke bawah ya. Ini negatifnya biarkan di sini. Ini dv per d plus bv per n. Oke, ini kita cari nih nilai T-nya teman-teman. Tapi ini kan masih berupa diferensial ya, atau berupa limit dt kayak gitu. Kita cari T-nya. Sebenarnya persamaan T-nya berapa? Nah, gimana cara nyarinya? Ini kita menggunakan ini ya, apa namanya, integral. Nah, kita gunakan integral teman-teman. Kan kita butuh T. Kalau kita ingin menemukan T, kita integralkan. Oke, berarti ruas kiri kita integralkan, ruas kanan kita integralkan. Oke, jadi ketika mengintegralkan teman-teman, di sini kita menggunakan integral susi ini. Saya SMA dulu ini sebetulnya bukan parsial, tapi ini integral substitusi teman-teman. Ya apa ya, dulu kalau SMA ngomongnya susi ya, kalian ingat ya. Kita misalkan nah ini misalkan U itu ini yang bawah ini G plus dV per M. Ini kita misalkan U, kemudian saya turunkan du per dv, ini integral
substitusi atau integral parsial ya? Nah, saya lupa ya. Oke, kemudian ini ketika saya integral, saya turunkan, hasil turunannya apa? Kalau ini turunkan, ini gak ada V-nya, ini 0 ya, berarti ini tinggal beta M. Di sini saya dapat bahwa ini saya tukar ya, dV, ya dV, maka M per beta du. Nah, ini saya dapat ini toh. Dan ini saya substitusi. Wah, nggak ingat saya ini berarti integral substitusi teman-teman. Ini tukar sini ya kan, tukar di mana ya, di ini dv-nya ini dv jadinya. Oke, jadi setelah permisalan teman-teman ya, tadi kan kita sudah permisalan du ya, kemudian kita kembalikan lagi nih ke persamaan yang integral. Saya tulis lagi aja ya, negatif dt sama dengan integral dv per apa ini, g plus beta v per m. Nah, kan tadi sudah ada permisalan tuh, yang kita permisalan u ya kan, ini tetap integral dt sama dengan integral. Nah, ini berarti apa ini, g plus bv per m itu adalah u, berarti ini sebenarnya seperti u. Kemudian dv, dv nya apa ini, mv du. Nah, kayak gini, jadi bentuknya berubah seperti ini. Kemudian ini integral dt, ini negatif t ya toh. Ini ada batasnya ya, batasnya 0 sampai t. Kemudian ini batasnya adalah g sampai g plus bv per m. Wah, cara menentukan batasnya gimana? Cara menentukan batas ini dari ini, dari yang kita misalkan. Nah, u dari u itu kan permisalan dari apa, g plus beta v per m ya. Ketika mula-mula tidak ada kecepatan kan, jadi bolanya tidak ada kecepatan, jadi v-nya 0. Kalau ini 0, ini habis, tinggal apa, tinggal g ya kan. Kemudian di posisi terakhir sampai kecepatannya paling tinggi. Nah, kayak gitu, jadi g plus b v per m, kayak gitu teman-teman. Kemudian ini hasil integralnya, oke, m sama b ini kan konstanta, saya keluarkan aja ini. M per b saya perbagi dulu, integral seper u du. Nah, masih ingat, integral seper u du berubah jadi apa? Jadi ln u teman-teman. Ini seperti sama dengan mb, oh ya, min t sama dengan mb, integralnya ini jadi ln u, batasnya ini tadi g sampai g plus b beta v per m. Oke, kemudian kita masukkan teman-teman, kita masukkan ini seperti min t ya kan, min t mb. Nah, ini berarti kan ln u, ini saya kasih sarung ya, ln u. Nah, u nya kan berubah jadi ini ya, batasnya, batas atas yaitu g plus bv per m dikurangi ln u nya berubah jadi g, batas bawah. Oke, masih ingat, kalau ln dikurangi maka akan berubah jadi pembagian teman-teman. Jadi ini min t sama dengan mb ln g plus bv per m per g. Nah, ini akan berubah seperti ini. Kemudian tak perbaiki lagi biar lebih cantik ya bentuknya ya. Jadi ini min t sama dengan mb ln, ini g nya saya masukkan ya, sehingga ini 1 plus apa ini, plus bv cm. Oh, kayak gitu teman-teman. Jadi ini akan berubah seperti ini. Ini saya kasih sarung. Sip. Oke, kemudian diapain lagi? Ini sampai mana tadi ini ya? Oke, tentukan persamaan posisi. Oke, kita cari apa tadi? Oh, yang kita cari adalah persamaan posisinya, teman-teman. Mana ini persamaan posisinya? Oh, baiklah. Oke, kan sudah ketemu persamaan posisinya ya? Sorry, udah ketemu T ya? Udah ketemu T, ini coba kita goyang-goyang lagi, teman-teman. Ini pindah ke sini, pindah ke sini, jadi ini min T B per M sama dengan ini ln 1 plus bv cm. Oke, kemudian
yang kita cari adalah kecepatannya. Nah, setelah itu kita cari kecepatannya. Kecepatannya berada di sini. Kecepatannya. Oke, gimana kita mencari kecepatan? Jadi V sama dengan, nah, ini kan adalannya, di sini nggak ada. Berarti diapakan? Kalau adalannya kemudian di sini nggak ada, kita masuk ke logaritma, teman-teman. Kita logkan, ya saya kira teman-teman ya saya anggap sudah bisa ya, karena ini konsep matematika ya. Jadi kalau berubah jadi log, maka akan berubah jadi E pangkat minus T beta per M sama dengan ini E ln jadinya hilang ya kan. Jadi ini 1 plus BV GM. Oke. Kemudian kita masih panjang nih, satu lagi ya. Misi kita teman-teman, ya kan, setelah sampai sini ya, misi kita sebenarnya sebelum mencari persamaan posisinya, kita cari persamaan kecepatannya dulu terhadap fungsi waktu. Kan kecepatannya juga berubah-ubah terhadap waktu ya. Oke, kita pindah itu, nah satunya E pangkat min T beta per M min 1 sama dengan B GM. Oke, kemudian ini saya pindah lagi ya, E pangkat min T per M min 1, ini saya kasih kurung GM per beta sama dengan T. Nah ini kita sudah dapat nih persamaan kecepatan terhadap fungsi waktu. Kok bisa tahu terhadap fungsi waktu? Kita lihat semua variabel di sini itu konstan kecuali waktu ya. E konstanta, ini bilangan natural ya. M massa, kemudian B ini konstanta juga, G ini percepatan gravitasi, M ini juga konstan, ini konstan. Jadi yang berubah cuma waktu aja. Ini persamaan kecepatan terhadap fungsi waktu. Oke, kemudian selanjutnya kita baru masuk ke persamaan posisinya. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah dy itu sama dengan pdt. Jadi untuk mencari y itu adalah integral. Nanti kita integralkan biar y-nya keluar. Ini dari y 0 sampai dengan y. Ini dari apa ini? 0 sampai dengan y. Kemudian ya bener nggak itu? Itu tadi yang ditanyakan adalah apa namanya? Oke, itu yang ditanyakan adalah persamaan posisinya. Tuh. Oke, kemudian kita integralnya di sini aja. Y0. Oke. Sama dengan I-nya kita masukkan ini. Kita masukkan ini ya. E min TB per M min 1 ini integral ya toh. Kemudian ini GM per beta. Oke, kemudian dt. Oke. Ini batasnya dari 0 sampai T. Kemudian ini kan JM sama B ini konstanta, kita keluarkan aja. Dan konstanta ya. Kemudian ini integralnya berarti itu samanya cuma ini. M min 1 dt. Nah, hasil integralnya adalah JM per B. Ini miring-miring ini tulisannya. Kemudian ini itu jadi oke, min B per M E min TB per M gitu. Kemudian ini hasil integral ini, kemudian hasil integral ini min T keluarnya. Batasnya adalah 0 sampai dengan T. Ini hasil integralnya teman-teman. Ini biar nggak mengganggu ya, ini kan ada negatif, ini juga ada negatif, negatifnya saya keluarkan sehingga min GM per B itu sama dengan ini BM apa ini ya kan, E min TB per M min T plus ini ya karena minnya kan keluar. Kemudian ini 0 sampai dengan T. Nah baru ini dari batas ini kita masukkan. Batasnya saya masukkan sehingga Y min Y 0 sama dengan min GM per beta. Ini ketika saya masukkan T hasilnya tetap T ya kan. Jadi di sini jadi mana ini?
Ini saya masukkan T tetap berarti ya. BM E pangkat min TB per M plus T. Kalau saya masukkan 0, maka ini akan dikurangi B per M. Nah, oke, jadi kesimpulannya ini tinggal kita pindah ini. Sehingga persamaan posisinya Y itu sama dengan, ini kan bin Y, pindah ke sana jadi Y 0 atau ketinggian mula-mula. Dikurangi ya, serombongan ini. GM per B dan B per M. E min T beta per M plus T min beta per M. Nah, ini adalah persamaan posisinya teman-teman terhadap waktu. Oke, saya kira itu untuk pembahasan dan solusi soal nomor 8 Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi 2017. Dari saya akhiri. Salam sukses, juara bersama.